Siang Bapak, perkenalkan nama saya Wino Seron, kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A. Baik, kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai isi buku review keempat, yaitu yang berjudul Perpustakaan, Masyarakat dan Sosial Tanggung Jawab. Baik, buku ini memperkenalkan tema, konsep dan gagasan utama yang ada inti dari buku ini. Ini dimulai dengan merangkum banyak tantangan itu perpustakaan dan masyarakat pada umumnya menghadapi sekarang dan untuk masa depan yang bisa diduga. Ini menarik perhatian pada pentingnya informasi dan teknologi komunikasi sebagai salah satu pendorong utama, tidak hanya dalam hal penyediaan infrastruktur tetapi juga dalam hal cara masuk informasi dan konten mana yang disimpan, diakses dan dimanfaatkan efek terbaik. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan digital. Perpustakaan memiliki peran kunci dalam menjembatani kesenjangan yang signifikan yang masih ada di negara berkembang dan maju antara informasi yang memiliki dan yang tidak dimiliki. Ada tantangan yang sama besarnya tantangan penyediaan dan akses yang mudah, tanpa batas ke informasi berkualitas dan kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Perpustakawan jelas memiliki peran kunci di sini, tidak hanya sebagai perantara antara sumber daya dan pengguna, tetapi sebagai fasilitator dan guru, penguat peran perpustakaan sebagai sumber daya pendidikan budaya yang mendasar. Ada banyak diskusi dalam buku ini tentang perpustakaan sebagai fisik ruang. Sementara perkembangan digital telah mengubah cara pandang kita di perpustakaan sebagai gedung, jelas akan terus ada kebutuhan untuk tempat di mana orang dapat pergi untuk belajar, meneliti, belajar, dan berinteraksi, bersosialisasi, dan menjalankan lebih banyak fungsi. Beberapa di antaranya secara tradisional dikaitkan dengan perpustakaan, sementara yang lain lebih mirip yang saat ini dilakukan di ruang sosial dan publik lainnya. Apa nilai dan dampak perpustakaan? Tanpa jawaban yang tegas untuk pertanyaan ini akan sulit untuk membenarkan investasi yang berkelanjutan. Namun banyak bagian dari buku ini yang berfokus pada evaluasi kemajuan masih perlu dicapai jika kasus yang meyakinkan ingin dibuat, dan mereka perlu dibuat dalam bentuk layanan perpustakaan. Jenis baru itu dibangun di atas akses global dan sumber daya yang hampir tak terbatas. Secara luas distribusikan dan tersedia untuk penggunaan terlepas dari asalnya. Kebutuhan untuk memastikan relevansi dan karenanya pentingnya perpustakaan dan perannya asosiasi profesional dengan demikian merupakan bagian penting dari buku ini. Lingkungan masa depan perpustakaan dari semua jenis menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kesulitan ekonomi global yang berlanjut seperti dijelaskan dalam bab 3 oleh John Donald dan di bab 6 juga oleh John Donald dan Ayub Khan untuk misalnya, dan meningkatnya persaingan dari layanan lain dan sarana penyediaan, berarti bahwa perpustakaan harus berjuang untuk sumber daya termasuk melalui pengembangan pendekatan strategis dan kemitraan. Di seluruh dunia, resesi telah berdampak pada belanja perpustakaan di negara maju dunia, dan situasi ini memungkinkan akan berlanjut untuk beberapa waktu yang akan datang. Meskipun belum jelas bagaimana depresi keuangan besar akan mempengaruhi permintaan akan layanan perpustakaan. Hal ini diprediksi secara luas tidak terkecuali oleh kontributor buku ini, bahwa kebutuhan masa depan akan dilayani dengan berbeda cara dari sebelumnya. Ini dikatakan sebagai kesimpulan yang hampir pasti ketika seorang menganalisis cara-cara yang telah memiliki internet secara signifikan mengubah cara orang menjalani hidup mereka. Digital, perkembangan perpustakaan, dan globalisasi pada saat yang sama. Personalisasi penyediaan informasi telah berubah permintaan untuk dan menyediakan penyediaan dan penggunaan koleksi
dan layanan perpustakaan. Namun, teknologi hanya akan menjadi satu pendorong meskipun itu sangat penting. Dengan adanya diidentifikasi di bab selanjutnya, pengguna menjadi lebih menuntut, lebih terdifikasi dan lebih canggih dalam tuntunan dan persyaratan mereka. Sementara perubahan sosial dan politik juga akan mempengaruhi cara bagaimana perpustakaan dilihat. Yang berikut teknologi mendorong. TIK telah merevolusi cara informasi dibuat, disimpan, diakses, dan dieksploitasi. Antara lain, Derek Lau dan Sarah Porter, kontributor buku ini, menjelaskan masing-masing. Sekarang ada banyak orang yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Potensi digital yang cukup besar, sumber daya diakui secara luas, dan banyak proyek besar telah dilakukan membuahkan hasil di bidang ini. Konsekuensinya, perpustakaan telah diubah melalui penerapan teknologi, tetapi mereka perlu diubah lebih lanjut jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital. Itu kebaikan yang telah lama ada di hati mereka. Beberapa teknologi, misalnya perangkat seluler dan jenis penggunaan internet, terutama mungkin di saat ini, jaringan sosial, belum sepenuhnya dieksploitasi. Akses informasi atau dukungan pendidikan, budaya sosial, dan komunikasi ilmiah adalah area tertentu seperti yang diidentifikasi oleh Claire Kriser, di mana teknologi mengubah cara masuk penelitian mana didukung dan temuan dikomunikasikan dan dibagikan. Jaringan informasi pada saat ini sepertinya sudah ada pandangan yang jelas. Itu publikasi hanya elektronik adalah jalan ke depan, meskipun tidak ada satupun konsensus tentang bagaimana hal itu akan dicapai. Sebagian karena kekurangan kejelasan tentang moral ekonomi dan kekayaan intelektual di masa depan. Kesetaraan dan persamaan akses. Informasi selalu menjadi komoditas dasar, dan perpustakaan sudah ada sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses bebas ke sumber daya perpustakaan menyimpan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi tidak untuk semua internet, khususnya dapat memfasilitasi dan menghambat akses yang adil informasi. Meskipun ketidaksetaraan ada bahkan sebelum di era digital menjadi ada. Ini adalah benar dalam berkembang seperti perkembangan negara. Karena kita sekarang hidup di masa kesenjangan digital, di mana teknologi dan akses ke informasi dapat memisahkan si kaya dan si miskin. Ada ketimpangan yang signifikan dari perpustakaan menyediakan secara global. Di satu sisi, seperti yang ditujukan oleh John Vater, akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Di sisi lain tangan, seperti yang dibahas oleh sejumlah penulis dalam buku ini, ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diberikan dibandingkan sebelumnya. Di Inggris misalnya, di sana tetap pada saat penulisan setidaknya serangkaian yang mapan jaringan perpustakaan publik, akademik, swasta yang melayani keduanya kebutuhan informasi dan waktu luang. Sebagian besar penduduk, terutama gratis pada saat penggunaan, meskipun tidak semua orang memanfaatkan layanan sepenuhnya ditawarkan, meskipun dengan jutaan tidak pernah menggunakan internet. Pustakawan berpikir ulang. Setiap bab dalam buku ini mengacu pada pentingnya profesional pustakawan. Tanpa proses transformasi besar tidak akan terjadi. Hampir tak terhindarkan kebutuhan untuk memperbaiki citra pustakawan dan untuk mengubah nama baik profesi maupun layanan dipandang sebagai bagian penting dari jalan ke depan. Dan keterampilan ini serta atribut utama yang sudah lama memiliki perpustakaan step relevan di era digital, meskipun mereka perlu ditingkatkan dengan yang baru. Hurley dan Tarrant menjelaskan maksudnya
bahwa informasi harus dapat diakses dan digunakan. Sekadar menjadi tersedia tidak cukup. Pustakawan akan selalu memiliki peran penting di sini dalam mengenali dan memahami perilaku. Dan ketika teknologi baru muncul, begitu pula keterampilan, pengetahuan dan sikap pustakawan masa depan. Baik, mungkin ini yang bisa saya bahas dalam buku review keempat. Sekian dan terima kasih.